Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Putri Salsabila dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Pembahasannya yang pertama ada dasar-dasar perpajakan, yang kedua ada timbulnya pajak terutang, yang ketiga ada jenis-jenis pajak penghasilan, dan keempat ada pajak bumi dan bangunan. Definisinya, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut SI Jajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara negara secara umum. Fungsi pajak yang pertama ada fungsi budgetary. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60 sampai 70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Yang kedua ada fungsi mengatur. Reguleran. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Tiga prinsip utama perpajakan adalah yang pertama ada efisiensi, pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Yang kedua ada equity, pemungutan pajak harus adil di antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak dikenakan pada wajib pajak harus disebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya. Yang ketiga ada economic effects must be considered. Pajak yang dikumpulkan dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi wajib pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan. Jenis pemungutan jenis pungutan lain selain pajak. Yang pertama tuh ada retribusi. Retribusi itu adalah pembayaran rakyat untuk negara sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Yang kedua itu ada sumbangan. Sumbangan itu ada pembayaran dari golongan tertentu rakyat kepada negara. Sumbangan kontraprestasinya dapat ditunjukkan secara langsung kepada golongan tertentu tersebut. Eh, Pengertian utang pajak. Menurut pasal 1 angka 8 UU Pengenagian Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formil. Yang pertama ada ajaran formil itu merupakan utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berupa jumlah pajak yang harus bayar dan kapan jangka waktu pembayaran dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Ajaran ini dikonsisten dengan penerapan official assessment system. Yang kedua ada ajaran material, merupakan utang pajak yang timbul karena diberlakunya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara efektif menentukan apakah diri dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment system. Hapusnya utang pajak dan terjadi karena yang pertama itu ada pembayaran, yang kedua ada kompensasi restitusi, yang ketiga ada daluarsa. Yang pertama itu ada pembayaran tuh, utang pajak akan dihapus apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya. Dalam pembayaran pajak harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang ke tempat-tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan bukan dalam bentuk barang. Yang kedua ada kompensasi itu terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa
Kelebihan pembayaran pajak, jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak yang lain yang terutang. Yang tiga ada daluarsa atau lewat waktu sebagai salah satu sebab berakhir utang pajak dan hak besar perikatan, hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar hutang karena lampaui jangka panjang tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis-jenis pajak penghasilan yang pertama ada pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan atau pengusaha yang mengikuti norma perhitungan khusus seperti usaha mikro, mikro, kecil dan menengah UMKM yang memenuhi kriteria tertentu. Pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan jasa atau kegiatan lainnya. Pajak ini harus dibayarkan secara rutin setiap bulan oleh pemberi kerja. Yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 dikenakan pada wajib pajak badan baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Pajak ini dipungut oleh instansi pemerintah tertentu. Yang keempat ada pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan dan penyerahan jasa, royalti, dan hadiah yang tidak termasuk PPh pasal 21. Tarif pajak ini bervariasi umumnya sebesar 15% untuk royalti dan 20% jasa. Yang kelima ada PPh penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak berdasarkan jumlah PPh terutang menurut surat pemberitahuan tahunan atau juga SPT. Wajib pajak membayar angsuran ini secara berkala untuk meringankan beban pembayaran pajak tahunan. Yang keenam ada pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 dikenakan atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia kecuali untuk usaha tetap di Indonesia Indonesia. Yang ketujuh ada pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 adalah pajak tambahan yang harus dibayar jika jumlah pajak terutang dalam SPT tahunan lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Yang kedelapan ada PPh final pasal 4 ayat 2. Jenis pajak ini dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final seperti bunga deposito dan obligasi. Pajak ini tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang lainnya. Pajak bumi dan bangunan. Definisi dan dasar hukum. PBB merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan ekonomi dan status sosial yang lebih baik bagi pemiliknya. Dasar hukum pengenaan PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak dan kontribusi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut PBB sektor pedesaan atau perkotaan. Yang selanjutnya ada objek pajak. Secara umum, semua tanah dan bangunan di Indonesia merupakan objek PBB kecuali untuk beberapa pengecualian, tanah dan bangunan yang digunakan kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Yang selanjutnya ada kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, hutan suku waka alam, dan tanah negara yang belum dibebani hak. Yang terakhir ada properti yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau organisasi internasional tertentu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.